Tanggal 25 Juni, hari ke-177. Bacaan Mazmur pasal 120 sampai dengan pasal 127. Nyanyian ziarah. Garis besar. Mazmur 120 sampai dengan 134 yang masing-masing berjudul sebuah lagu untuk para persiara yang berjalan ke Yerusalem, pada mulanya dinyanyikan oleh para penyembah Yahudi pada 3 waktu ziarah tahunan mereka ke Yerusalem, yaitu pada Hari Raya Paskah, Hari Raya Syahud, yaitu memperingati hari Allah memberikan Taurat kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan Hari Raya Sukkot, yaitu Hari Raya Pondok Daun. Lagu-lagu ziarah ini mencerminkan pikiran seorang peziarah yang jauh dari rumah, merindukan perdamaian, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Renungan harian. Dunia pemazmur sekitar 1000 tahun sebelum Masehi berbeda jauh dengan kondisi global pada tahun 2000 ini. Kemajuan dalam komunikasi dan transportasi yang ada telah secara radikal mengubah cara hidup manusia. Jarak berhari-hari yang ditempuh Daud untuk berjalan sekarang dapat ditempuh oleh mobil dalam hitungan jam, dengan pesawat dalam hitungan menit. Jika saat itu pengiriman pesan memakan waktu berminggu-minggu, Anda sekarang dapat mengangkat telepon dan berbicara dengan seseorang di belahan dunia lain. Berkat teknologi, banyak hal yang telah berubah. Tetapi 2 hal tetap sama, yaitu kecepatan Anda untuk mencapai Allah dalam doa, Mazmur 120, dan kebutuhan akan keselamatan sewaktu Anda melakukan perjalanan, Mazmur 121. Setiap kali Anda memasang sabuk pengaman di mobil Anda hari ini, ingatkanlah diri Anda bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian Mazmur 121 ayat 8. Dan setiap kali Anda menghubungi nomor telepon seseorang hari ini, biarkan deringan pertama mengingatkan Anda bahwa dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Demikian Mazmur 120 ayat 1. Saat Anda berdoa, apakah Anda memerintah Allah atau apakah Anda menghadap Allah untuk siap menerima perintah dari Allah? Pendalaman. Jauh sekali. Mazmur 120 ayat 5. Mazmur 120, Mazmur pertama yang ditujukan untuk perjalanan ziarah ke Yerusalem, melukiskan gambaran yang hampir tanpa pengharapan. Pemazmur hidup bersama-sama orang Mesek, jauh di utara, yaitu Turki modern, dan di antara orang-orang Kedar di ujung selatan, yaitu orang-orang Arab semenanjung. Dengan kata lain, hal ini melambangkan orang-orang yang terperosok ke dunia fasik, jauh dari rumah Allah secara geografis, budaya, dan rohani. Mazmur ziarah berakhir di Mazmur pasal 134, namun dinyanyikan di Yerusalem di antara umat Allah dengan berkat dan kedamaian. Disakiti oleh bulan atau sesuatu lainnya, Mazmur 121 ayat 6. Bentuk bahasa Ibrani yang umum adalah merisim, yang menggunakan 2 ekstrim untuk berbicara tentang totalitas sesuatu. Beberapa contoh akan mengilustrasikan teknik atau penekanan yang ditambahkan, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala sesuatu di antaranya. Ini adalah sebuah merisma untuk semua ciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini contoh sebuah merisma untuk setiap gerakan Anda sepanjang hari, yaitu Mazmur 139 ayat 1 sampai 2. Sekarang bacalah Mazmur 121 ayat 6 dengan menggunakan prinsip menafsirkan merisma seperti yang disarankan oleh contoh di atas. Bagaimana Anda menerjemahkan pemikiran Mazmur saat itu? Demikian renungan hari ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mazmur 121. Tuhan, penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mazmur 123. Berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Mazmur 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita,
dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 125. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan, kepada orang-orang baik, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 127. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang.